Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, saat ini saya berada di tepian Sungai Mata Allah di kota Nrekang. Saya berada di area depan rumah. Hari ini hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020 atau tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah. Para pemirsa yang budiman, kita sama tahu bahwa kita sedang mengalami yang namanya masa-masa lockdown karena kita sedang menghadapi virus corona atau COVID-19. Dalam kondisi seperti ini kita dihimbau oleh pemerintah untuk stay in home. Artinya kita berdiam di rumah. Berdiam di rumah bukan berarti bahwa kita berdiam diri, kita tidak mampu berbuat apa-apa sehingga kita hanya mampu untuk mengeluh, merengut dan menjadi beban yang lain. Pada kesempatan ini, karena kita dalam kondisi lockdown, kita pun tak bisa untuk bersua dengan ibu-ibu majelis taklim, tidak bisa bersua dengan halayak, jangankan halayak, kepada keluarga pun kita tidak bisa untuk bersua. Dan itu sebagai sebuah ujian dan kondisi yang harus kita sikapi dengan kearifan, dengan solusi-solusi cerdas. Melalui video ini saya bersua dengan ibu-ibu majelis taklim dan siapapun yang mendengarkan video ini, bahwa di masa-masa kita menghadapi virus corona ini dengan istilah lockdown, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bahwa di masa-masa seperti ini, mari kita jadikan lockdown ini sebagai media untuk melahirkan sebuah ide-ide atau inspirasi-inspirasi cemerlang untuk bisa kita jadikan sebagai sebuah strategi. Dengan demikian setelah kita keluar dari kondisi ini, itu kita akan mampu untuk eksis kembali di medan sosial. Dalam hal ini saya ingin mengistilahkan bahwa zona rumah lockdown. Rumah lockdown itu adalah kita jadikan rumah tempat kita menutup diri adalah sebagai zona yang bisa memberikan sebuah makna. Yang pertama adalah rumah lockdown sebagai zona kearifan. Arif artinya mengenal. Artinya mari kita berkontemplasi, mari kita merenungi diri kita, mengevaluasi, menghisap, menghitung-hitung diri kita. Kita beruzlah diri kita. Kita mengadakan pembacaan terhadap diri. Bagaimana kedirian kita selama ini? Bagaimana diri saya selama ini? Apa yang telah saya lakukan selama ini? Apakah sudah lebih banyak manfaatnya atau masih belum memaksimalkan potensi-potensi yang diberikan Allah kepada kita untuk menjadi khalifah dan hamba di muka bumi? Sehingga dengan pembacaan diri, mengenal diri, belajar untuk mengenal diri, maka dengan sendirinya kita akan mengenal Sang Pencipta. Kalau kita sudah masuk pada dimensi ketuhanan atau ilahiyah, maka kita telah melewati dimensi-dimensi kemanusiaan kita, sehingga insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang tercerahkan. Manusia-manusia yang cemerlang, yang mampu senantiasa memberi kecemerlangan bagi yang lain. Para pemirsa, ibu-ibu majelis taklim atau siapapun yang mendengarkan video ini, yang kedua adalah kita jadikan rumah lockdown ini sebagai zona kehormatan. Kehormatan adalah kekuatan, muru'ah atau kewibawaan. Kita jadikan semua yang ada di dalam rumah itu sebagai elemen-elemen kekuatan kita, modal kita. Nah, sehingga dengan kekuatan ini kita jadikan sebagai pijakan atau landasan kaki kita mampu berpijak dengan kokoh. Sehingga dengan elemen-elemen kekuatan yang ada dalam rumah kita itu bisa menopang kita untuk eksis di medan sosial nanti. Ada sebuah ilustrasi mengatakan bahwa dengan kekuatan cinta yang ada dalam rumah, dengan kekuatan elemen-elemen yang berasal dari sumber dari rumah kita itu, maka aku tidak takut terhadap musuh sekalipun. Aku tidak takut terhadap pedang musuh sekalipun ia akan menebas leherku. Para pemirsa yang budiman, kemudian selanjutnya atau yang ketiga, kita jadikan rumah lockdown itu sebagai zona inspirasi. Zona inspiration.
Artinya dengan keadaan kita lockdown itu akan melahirkan butir-butir ide-ide yang cemerlang. Sehingga dengan ide-ide itu akan membuat sebuah rencana program yang strategis. Nah, sehingga dengan rencana-rencana atau perencanaan yang strategis itu, insya Allah kita punya sebuah tujuan menengah dan tujuan jangka panjang, dan bagaimana kita nanti akan menjadi orang yang sukses dalam hidup kita ini. Kita tuangkan ide-ide cemerlang semasa masa lockdown ini di rumah lockdown. Sehingga nanti insya Allah itu akan bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan halayak. Selanjutnya, saya persingkat saja. Zona grand spiritual, atau dalam bahasa agamanya adalah ekosufisme. Grand spiritual adalah kita bangun relasi antara manusia, alam, dan Sang Pencipta atau Tuhan. Dengan sinergitas relasi ini, insya Allah akan melahirkan lingkungan yang asri, yang nyaman, yang sehat. Jadi lingkungan yang asri dan nyaman itu, lingkungan yang berbasis sufisme, berbasis spiritual, berbasis agama, insya Allah akan kita menjadi manusia yang senantiasa menjaga lingkungan kita. Kita tidak menjadi manusia yang merusak lingkungan ini. Karena lingkungan juga adalah makhluk. Lingkungan adalah juga ciptaan Allah. Maksud saya seperti itu. Para pemirsa yang budiman, dengan grand spiritual atau sufi atau ekosufisme ini, insya Allah semua akan menjadi baik. Kita berada di arena yang nyaman, di zona yang nyaman. Para pemirsa yang budiman, yang kelima adalah kita jadikan rumah lockdown ini sebagai zona kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah bagaimana kita memiliki sikap-sikap yang empati. Kebijaksanaan melahirkan sebuah keputusan-keputusan atau program-program yang bisa kita jadikan sebagai langkah strategis untuk kita melakukan aksi nyata. Jadi sekalipun kita berada di rumah dengan zona kebijaksanaan, kita bisa berprestasi, kita bekerja dari rumah, kita melakukan kemanfaatan nyata bagi yang lain. Kita bisa melakukan sebuah produksi dari rumah yang menghasilkan baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial atau seluruh bidang kehidupan yang lain, sepanjang sesuai dengan potensi-potensi kita dan juga keadaan kita di rumah lockdown itu. Dengan kebijaksanaan, dengan zona kebijaksanaan ini, kita pun tetap berprestasi, berkarya, sekalipun kita berada di rumah lockdown. Kita bekerja dari rumah, kita beribadah dari rumah, kita berprestasi dari rumah. Kita membangun komunikasi dari rumah, membangun silaturahmi dari rumah. Itu adalah kita jadikan sebagai zona kebijaksanaan. Bukan berarti bahwa kita berada di lockdown, rumah lockdown tertutup, bukan berarti bahwa kita tidak mampu untuk bereksplorasi, membangun komunikasi dengan yang lain. Yang keenam adalah kita jadikan rumah lockdown sebagai zona kebahagiaan. Zona kebahagiaan adalah merupakan puncak daripada tujuan kita untuk merindukan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan kesejahteraan dunia dan akhirat. Zona kebahagiaan itu artinya bahwa kita jadikan rumah lockdown ini sebagai zona kebahagiaan. Tidak ada sejengkal tanah pun di dalam rumah kita kecuali kita jadikan sebagai zona kebahagiaan. Kita bangun kebahagiaan, kita bangun kegembiraan, kita bangun harapan di sana. Kita tidak perlu mengeluh dengan keadaan, apalagi mencaci dengan keadaan. Tapi semua kita hadapi dengan senyum yang indah. Karena saatnya akan ada ujungnya. Para pemirsa yang budiman, jika tak satu pun atau tak sejengkal tanah pun kita lewati kecuali dengan zona rasa kebahagiaan, maka tidak ada sejengkal tanah pun yang kita lalui tanpa sebuah energi-energi positif. Para pemirsa yang budiman, demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita tetap berharap bahwa mudah-mudahan virus corona dengan keajaiban Allah
bisa berlalu sebelum bulan suci Ramadan. Dan kita pun memasuki bulan suci Ramadan dengan jiwa dan mental yang penuh dengan semangat, dengan tubuh atau keadaan yang sehat, sehingga kita masuk pada bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Marhaban ya Ramadan. Demikian dari saya, atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, dan apabila ada yang tidak berkenaan mohon dimaafkan juga. Terima kasih atas segala perhatian. Albirru manit taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.